Inilah film box office peringkat pertama sepanjang masa, Shawshank Redemption. Sebelum lanjut, di sini aku hanya menyampaikan alur film secara garis besar. Kalian wajib nonton film aslinya ya. Andy Dufresne, seorang bankir muda yang pendiam dan cerdas, duduk di mobil sambil mabuk dan membawa pistol. Ia sedang gelisah karena tahu istrinya berselingkuh dengan pria lain. Malam itu, Andy mendatangi rumah tempat istrinya dan kekasihnya berada. Namun ia memutuskan untuk pergi. Keesokan paginya, keduanya ditemukan tewas ditembak. Bukti-bukti keadaan, termasuk jejak alkohol dan peluru, membuat Andi dituduh sebagai pelaku. Meskipun Andi bersumpah tidak bersalah dan tidak pernah menembakkan pistolnya malam itu, ia tetap dinyatakan bersalah dan divonis hukuman seumur hidup. Andi dikirim ke penjara negara Shawshank, penjara yang terkenal brutal dan penuh kekerasan. Pada hari pertama, para narapidana baru disambut dengan teriakan-teriakan kejam dari narapidana lama. Andi yang terlihat tenang dan tidak menunjukkan emosi mendapat perhatian Red, narapidana yang sudah lama di penjara dan dikenal bisa mencari barang apa saja. Bulan-bulan awal Andi di penjara sangat menyiksa. Ia sering menjadi korban pelecehan dan pemukulan dari geng bernama The Sisters yang dipimpin Box Diamond. Andi berulang kali diserang, tetapi ia tidak pernah menyerah atau meminta dipindahkan. Ketegarannya membuat Red mulai memperhatikannya. Andi meminta Red untuk mencari sebuah palu batu kecil yang ia klaim akan ia gunakan untuk memahat batu sebagai hobi. Red awalnya ragu karena alat itu berbahaya bila dipakai sebagai senjata, tetapi ia akhirnya mendapatkan alat itu. Andi juga meminta poster wanita pin-up, Rita Hayworth, kemudian Marilyn Monroe, lalu Raquel Welch. Lambat laun, persahabatan mereka tumbuh, sederhana, tulus, dan saling melengkapi. Suatu hari, saat para narapidana bekerja mengecat atap gedung, Andi mendengar salah satu sipir penjara, Kapten Hadley, mengeluh tentang pajak warisan. Andi memberanikan diri mendekati Hadley dan menawarkan solusi legal agar ia tidak perlu membayar pajak tinggi. Aksinya ini membuat para sipir penjara melihat Andi dengan cara berbeda. Mereka mulai meminta bantuan Andi untuk mengurus pajak, investasi, dan dokumen keuangan. Sebagai balasan, Andi mendapatkan perlindungan khusus dari Hadley dan penjaga lainnya, sehingga geng The Sisters tidak lagi berani menyakitinya. Kemudian Andi dipindahkan dari tugas lapangan ke perpustakaan penjara di bawah pengawasan Brooks, seorang pustakawan tua yang baik hati. Kepala sipir penjara, Tuan Norton, melihat kemampuan Andi dan mulai memanfaatkannya. Andi membantu Norton melakukan pencucian uang melalui proyek kerja narapidana yang korup dengan identitas fiktif bernama Randall Stephens. Andi dipaksa masuk jauh ke jaringan korupsi sipir, namun ia memanfaatkannya untuk membangun perpustakaan penjara. Ia menulis surat setiap minggu untuk meminta dana hibah, hingga akhirnya berhasil membangun perpustakaan terbesar dan terbaik di negara bagian. Brooks, sang pustakawan yang sudah mendekam di penjara selama 50 tahun, akhirnya dibebaskan. Namun ia tidak dapat beradaptasi dengan dunia luar. Kesepian dan depresi membuat Brooks bunuh diri. Seorang narapidana muda bernama Tommy Williams tiba di Shawshank. Tommy berteman dengan Andi dan Red. Ketika Andi membantunya belajar hingga lulus ujian, Tommy mempercayai Andi. Suatu malam, Tommy mengungkapkan bahwa ia pernah mendengar seorang narapidana lain mengaku membunuh seorang wanita dan selingkuhannya dengan cara yang identik dengan kasus Andi. Andi akhirnya memiliki bukti yang dapat membersihkan namanya. Andi dengan penuh harapan meminta Norton membuka kembali kasusnya. Namun Norton menolak. Bila Andi bebas, Norton kehilangan akuntan terbaiknya sekaligus beresiko terbongkar kejahatannya. Sebagai hukuman, Norton mengurung Andi 2 bulan di sel isolasi. Ketika Tommy dipanggil untuk bersaksi, Norton justru memerintahkan Hadley menembaknya agar kebenaran tidak pernah keluar. Andi hancur. Ia merasa bersalah atas kematian Tommy. Setelah keluar dari isolasi, Andi terlihat sangat tenang. Ia mulai berbicara tentang tempat impiannya, Zihuatanejo, sebuah kota pesisir di Meksiko, di mana ia ingin membuka hotel perahu kecil. Red menganggap itu hanya fantasi. Namun malam itu, Andi tiba-tiba menghilang dari selnya. Keesokan paginya seluruh penjaga geger. Di balik poster Raquel Welch ditemukan terowongan yang telah digali Andi selama hampir 20 tahun menggunakan palu batu kecil yang Red berikan. Andi telah merencanakan semuanya, menggunakan terowongan untuk melarikan diri, masuk ke pipa limbah, keluar saat badai. Andi kemudian mengambil seluruh uang hasil korupsi Norton atas nama Randall Stephens dan mengirim bukti pencucian uang ke surat kabar dan jaksa.
Sipir Norton panik dan akhirnya bunuh diri saat polisi datang. Setelah 40 tahun di penjara, Red akhirnya mendapat pembebasan bersyarat. Namun ia merasa dunia luar asing, hampir sama seperti Brooks dulu. Tetapi ia mengingat janji Andy, jika suatu hari kamu bebas, pergilah ke ladang jagung di Buxton. Di sana ada batu hitam yang tidak cocok dengan alam sekitarnya. Di bawahnya ada sesuatu untukmu. Red pergi ke sana dan menemukan kotak berisi uang dan surat yang mengajaknya pergi ke Zihua Tanejo. Red melanggar aturan pembebasannya dan pergi meninggalkan kota. Berharap tidak tertangkap, ia melakukan perjalanan panjang menuju Meksiko. Sesampainya di sana, Red berjalan di pantai, melihat Andy sedang memperbaiki perahu kecil.